Terbongkar, ternyata hasil CCTV rumah Sambo sengaja diedit begini. Ada berita soal CCTV. Jadi CCTV ini menarik. Kenapa menarik? Karena CCTV inilah yang akhirnya bisa membuat PC atau Putri Chandrawati dijadikan tersangka. Jadi dia berada di TKP pada saat eksekusi dilakukan, dan pada saat perencanaan di lantai 3 di rumah Saguling dia juga ada. Nah, ini yang krusial ya, yang menentukan. Nah, ternyata CCTV ini kok jadi dapat lagi, karena skenarionya adalah ada yang bilang disambar petir, sudah lama mati, ya, ternyata dicuri memang. Nah, tapi rupanya sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Kemudian sekitar pukul 13, penyidik bersama saksi diarahkan oleh personal di Propam untuk melakukan rekonstruksi kejadian di TKP. Setelah selesai pelaksanaan rekonstruksi, para saksi menuju rumah saudara FS di Saguling. Personel Biro Pamila di Propam Polri di saat yang bersamaan kemudian menyisir TKP dan memerintahkan untuk mengganti harddisk CCTV yang berada di pos security Duren 3. Harddisk CCTV ini kemudian diamankan oleh personel di Propam Polri. KBP ANP ini, ya, dia bukan hanya melanggar satu pasal, dia melanggar beberapa pasal. Ya, selain merusak barang bukti CCTV, ada juga ya pelanggaran lain pada saat melaksanakan olah TKP. Dalam obstruction of justice kan ada peran masing-masing, ada yang merusak barang bukti, ada yang melakukan ketidakprofesional di olah TKP. Bagaimana CCTV tersebut dirusak, tapi menurut pengalaman saya sekitar udah hampir 20 tahun ini, kemungkinan besar CCTV seperti itu rusaknya sangat kecil. Sangat kecil kemungkinan CCTV itu rusak dan tidak bisa dipergunakan atau tidak bisa dianalisa. Sekarang saya buka saja, saya kasih lihat. Kalau kita melihat sekarang CCTV yang ada di garasinya FS, ya, itu yang kita lihat ada 2 kendaraan. Ini bukan analisa saya saja, saya biar masyarakat juga melihat logikanya, gitu ya. Bahwa sekarang dilihat kendaraan yang warna hitam, itu kendaraannya terkompres. Dan kemudian saat layar itu tampilkan itu dengan formatnya 1:1. Padahal kalau layar CCTV biasanya 43 atau 16:9 lebar, 5 lebar, bukan kotak. Dengan demikian berarti ada area yang dipotong. Silahkan kita perhatikan data timestamp-nya. Sangat kecil. Yang namanya data timestamp CCTV harusnya sangat jelas bisa terbaca. Tetapi saat ini kecil berarti data timestamp tersebut sudah editan. Dengan demikian saya jelas bahwa yang hasil kamera yang digarasi itu editan. CCTV ini sempat dirusak, tapi sebelum dirusak rupanya datanya dipindahkan ke eksternal hard disk ya. Nah, ini kayaknya ya apa ya, semacam untuk alat bargaining mungkin, ya kan? Tapi siapapun yang melakukan atau merusak CCTV tersebut, orang tersebut sudah melakukan tindak pidana nyata. Jadi tidak bisa bahwa tersangkanya hanya 5 saja. Jadi mereka yang merusak CCTV, memindahkan datanya, berarti kan sudah menontonnya. Nah, itu orang tersebut pastilah melakukan tindak pidana. Tindak pidananya merusak barang bukti atau tidak melaporkan adanya tindak pidana, menghalang-halangi proses penyidikan, jadi bisa dikenakan bermacam-macam ya. Jadi pasal yang dikenakan itu bisa menghalang-halangi proses penyidikan, tidak memberitahukan tindak pidana, dan merusak barang bukti. Kira-kira begitu ya, minimal 3. Kalau dia ngomong ke publik juga, dia melakukan ikut serta dalam berita bohong ya. Sosok Kombes Agus Nurpatria perusahaan CCTV di rumah Verdi Sambo. Nama Komisaris Besar Agus Nurpatria tengah menjadi sorotan lantaran keterlibatannya dalam skenario Verdi Sambo. Agus berupaya menghalang-halangi penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan membantu mencopot CCTV yang terdapat di lokasi pembunuhan. Kemarin Agus menjalani sidang komisi kode etik terkait kasus tersebut. Agus ternyata tak hanya merusak CCTV,
melainkan dia juga melakukan pelanggaran saat olah TKP. Hal tersebut dikonfirmasi kebenarannya oleh Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kadif Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prastio. Sidang kode etik yang dilaksanakan kemarin dihadirkan 14 saksi termasuk Brigjen Hendra Kurniawan. Sidang dipimpin oleh Wairwasum Polri Irjen Tornagogo Sihombing. Lantas, seperti apa profil Kombes Agus? Berikut profil Kombes Agus Nurpatria yang baru saja menjalani sidang kode etik dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir J. Berdasarkan penelusuran FIFA, Agus Nurpatria merupakan lulusan Taruna Nusantara tahun 1993. Kemudian dia melanjutkan pendidikan di Akademi Kepolisian Akpol dan pada tahun 1995 Agus dinyatakan lulus. Sejak lulus dari Akpol, pria kelahiran 1974 ini sudah memiliki sepak terjang yang panjang di kepolisian tanah air. Agus pernah menduduki posisi sebagai Kasubdit Dityasa Dirlantas Polda Kalimantan Selatan. Pada tahun 2015, saat masih berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP, Agus menjabat sebagai Kapolres Subang. Kemudian Agus juga sempat menjadi Pamendiv Propam Polri dan selanjutnya menjabat sebagai Kabid Propam di Polda Banten di tahun 2019. Tak hanya jabatan, Agus juga mulai naik pangkat menjadi Kombes Pol pada tanggal 21 Oktober 2019 lalu. 1 tahun setelahnya ia dimutasi menjadi Kabid Propam Polda Kepri di Riau, menggantikan Kombes Pol Dr. Andes Igede Mega Suparwita. Lalu pada tahun 2021, Agus kembali memiliki jabatan baru sebagai Kaden A Ropaminal di Propam Polri. Namun ia dimutasi ke Yanma Polri oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tempatnya pada Agustus 2022 lalu setelah dirinya mencoba menghalangi penegakan hukum obstruction of justice atas kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Polri tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka kasus obstruction of justice atau upaya menghalangi penyidikan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J akan bertambah. Hingga saat ini sudah 7 anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga kuat menghalangi penyidikan kasus itu. Adapun 7 orang tersangka obstruction of justice di kasus kematian Brigadir J yakni mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo, mantan Karupaminal Propam Polri Hendra Kurniawan, mantan Kaden A Biro Paminal Divisi Propam Polri Agus Nurpatria, mantan Wakaden A Biro Paminal Divisi Propam Polri Arif Rahman Arifi, mantan PS Kasubag Riksa Divisi Propam Polri Baikuni Wibowo, mantan PS Kasubag Udip Divisi Propam Polri Cuk Putranto, mantan Kasub Unit 1 Subdirektorat 3 Dirtipidum Bareskrim Polri Irfan Wijayanto,